Al-Fatihah. Amin. Babul jahri fil maghribi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babul jahri utawi iki kubab mertelaake banterake swara maksudnya. Fil maghribi ing dalam salat maghrib wa bi haddatsana Abdullah bin Yusuf haddatsana ceritani nang kita sapa Abdullah bin Yusuf qala ngucap sapa Abdullah bin Yusuf ahbarona aweh kabarna ing kita sapa Malik an Ibnu Syihab bin sangi Ibnu Syihab an Muhammad bin Jubair sangi Muhammad bin Jubair bin Mut'im sangi Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi saking bapake Muhammad bin Jubair qala ngucap sapa abihi sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qara'a maos utawa maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil maghribi ing dalam salat maghrib bituri kelawan surat At-Tur. Ini diriwayataken bahwasanya ini perawi bapaknya dari Muhammad yang bernama Jubair bin Mut'im ngendikan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu maghrib membaca surat At-Tur. Agak panjang ini surat At-Tur. Surat At-Tur di pada maghrib. Tapi kadang kala kan masalahnya ini ngepasi perawi itu kan kathah nggih. Ngepasi niki surate sing diwaca sing ngepasi enek sing pas panjang, ngepasi Kanjeng Nabi nggih. Nggih kados kita lihat rotasinya diri kita ngoten niku nggih. Kadang-kadang yang pengen to maca sing dawa ngoten. Maksudipun adatan nggih. Awake dhewe kan terus akhirnya niru. Tapi nek kebanyakan awake dhewe kan golek-golek sing pendek-pendek. Kanjeng Nabi niku sing pada salat niki napa salat maghrib niki ndawakne ini surat At-Tur. Nah, pembacaan menika membaca dengan apa niku panjang atau pendek ini biasanya tergantung kali situasi. So, situasi keadaan seseorang niku juga mempengaruhi. Jadi napa keadaan niku mempengaruhi napa ingkang badhe di napa lampahi kali. Tergantung dari apa yang dalam keadaan bagaimana seseorang niku biasanya milakno dengan ketenangan niku biasanya wong lek rasa tenang dan iso ngudurne niku lho ketenangan niku sing selalu enek sing biasane tergesa-gesa karena keadaan juga wis waktune mepet waktune ngoten niku nggih. Tapi rasa awake dhewe istilahnya waduh iki kowe salate salah nganu niku dikhawatir ngoten nggih langkung sae. Tibane wong wis ora bablasne wektune ora napa niku. Ora duwe wedi nek ora duwe khawatir lek awake dhewe wis kentekan wektu ajeng salat. Babul jahri fil isya'i. Babul jahri utawi iki kubah martelakake banter fil isya'i ing dalem isya'. Wa bilaihi haddatsana Abu Nu'man kala ngucap sapa Abu Nu'man haddatsana critanina ing kita sapa Mu'tamir an Abi saking bapak Mu'tamir an Bakrin saking Bakar an Abi Rafi'in saking Abi Rafi kala ngucap sapa Abi Rafi sholaitu salat sapa ingsun ma Abi Hurairah tasartani Abi Hurairah al-atamata ing salat Isya. Nama lain daripada Isya itu adalah al-atamah.
salat atamah itu salat Isya. Faqara mongko maos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sama'u syaqqat ing surat idza sama'u syaqqat. Fasajada mongko sujud sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasajada mongko sujud sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring Rasulullah. Qala ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sajatu sujud sapa ingsun khalfa Abil Qasim. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring Rasulullah. Kala ngucap sapa mara rawine Abi Hurairah. Sajatu sujud sapa ingsun. Panen ini. Waqara mongko maca sapa Abu Hurairah. Idza sama usakot ing surat idza sama usakot fasajada mongko sujud sapa Abu Hurairah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring Abu Hurairah. Kala mengucap sapa Abu Hurairah sajatu sujud sapa ingsun khalfa Abil Qasim ing dalem burine Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fala azanu mongko ora leren-leren sapa ingsun iku asjudu sujud sapa ingsun biha kelawan surah hatta alqahu sehingga ketemu sapa ingsun ing Rasulullah. Jadi riwayatnya Abu Hurairah kalau waktu sholat Isya ini Rasulullah membaca surat idza sama'u syaqqat. Nah ini kalau di sholat wis mungkin di riwayat yang lain bacaannya benten-benten. Iku sesuai kadang-kadang sing riwayataken nggih. Niku nek jenengan bayang nek hadis Imam Bukhari niku kuwat. Niku ada yang diambil hanya sak monten niku. Berapa ilmu yang tidak dibukukan. Ya. Berapa ilmu tidak dibukukan. Nah, niku sebenarnya membuka peluang bagi istilahnya terus akhirnya sing kula aturaken dalam dulu niku yang namanya ada tetap ilmu yang secara irfani atau burhan. Dalam artian umat-umat yang di era-era kita pun kalau mau mengambil dengan metode itu pun masih saged. Jadi kita sering tuh kalau dalam majelis maulid para habaib ketika ini sesuatu yang langsung istilahnya pun didapat datangkan apa namanya dipahamkan berasal dari Kanjeng Nabi. Mungkin ada yang dengan ru'yah, ya, ru'yah as-shadiqah para orang soleh-soleh itu. Jadi sebenarnya banyak ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala yang belum terbukukan. Kita ini Sahih Bukhari itu hadisnya sekitar 10-an ribu saja. Padahal orang yang diberikan gelar hafid, orang-orang yang itu sepertinya dia harus mampu untuk menghafal kemampuan sekitar 300.000 hadis. Masya Allah. Nah, jadi istilahnya keluasan ilmu nih gitu. Niki kudu harus awake dhewe juga pahami. Nek saged memahami ngoten niku, akhirnya nanti kita tidak apa namanya terus akhirnya mengkotak niki gur sebatas hanya ini. Terus akhirnya tidak ada pintu dengan pintu namanya ijtihad. Ya. Pintu ijtihad ulama-ulama riyen banding di hadise wonten para hadis-hadis sunan dan lain sebagainya. Ini wawasarimu idza sama'u syaqqat. Wa bilai hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Subhan Adiyin qala sabitul bara'ah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku bisafarin ing dalam lelungan. Faqara mongko maos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil isya dalam salat isya fi rakaat dalam salah siji rong rakaah pitini kelawan surat At-Tin wa Zaitun dan surat Az-Zaitun. Ada suatu kesempatan bepergian Rasulullah masih menggunakan salah satu rokaatnya yang diingat rawi itu hanya ininya gitu. Karena
kehidupannya kan panjang, dari waktu itu kan panjang, ini subuh, zuhur, ngasar, maghrib, ngoten niku. Niki sing nah rawi niku ditangkleti generasi-generasi setelahnya, ketika tadi awalnya kan dilarang, gitu. Berapa yang terlupakan, gitu. Waktu zaman Rasulullah kan mboten angsal nulis ini. Nah, setelah zaman-zaman banyaknya orang-orang yang meninggal setelah Al-Quran di apa namanya dikodifikasi, istilahnya Al-Quran sudah dibukukan, baru muncul yang namanya untuk membukukan hadis-hadis ini. Nah, Rasulullah mawas niki, mawas dengan surat-surat yang berbeda. Itu yang biasanya pun apa namanya kalau kita baca nanti kalau jenengan di dalam keterangan Ihya niku apa namanya, mengapa kok kita itu dianjurkan untuk membacanya dengan yang tartil, ya, dianjurkan dengan tetap tenang, tidak tergesa-gesa, tidak istilahnya cepat-cepat istijal. Itu kenapa? Karena maksudul qiraah at-tafakkur. Maksud daripada bacaan Al-Quran itu adalah kita untuk tafakur. Nah, tafakur rawe cepet berarti pikirannya kan kudu luwih cepet meneh. Kan ra iso mboten saged. Gitu. Kita membaca dengan kecepatan yang apa namanya? Cepat, pikirannya kita juga harus cepat. Padahal di pikiran kita belum tentu iso angen-angene. Maka yang mampu untuk menolong antara pikiran dengan bacaan itu sejalan adalah dengan bacaan yang tartil, bacaan yang tartil. Alhamdulillah. Bacaannya. Bacaan yang tartil itu mampu untuk membantu seorang untuk mengangen-angen. Alhamdulillah, ngangen-ngangen bacaannya ini. Ketika membaca surat misalnya wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu kalau yang kita yang bisa memahami Al-Quran itu langsung terjemahnya misalnya itu kita bisa enak langsung. Orang-orang Arab kan langsung paham memang. Karena kita kan membutuhkan, makanya ganjarannya orang-orang seperti kita itu double. Wis ora wong Arab ya. Terus tapi kok gelem belajar bahasa Arab, terus akhirnya kok ya paham kaya wong Arab itu ganjarane ya double. Nek ora memahami tok ngoten pinten. Ini gitu. Jadi tafakur itu bisa dibantu oleh tartil. Dengan bacaan yang pelan kita akan mengarunkan seperti ketika Alhamdulillah Fatihah itu di sana ada mengandung ketika apa namanya iya karena butuh iya karena nasta'in, itu kita mencari perlindungan kepada Allah, misalnya dari musuh kita, dari ahwa kita, dari nafsu kita, semuanya itu sampai bisa kita secara tafakurnya lebih luas nanti ketika mengucapkan itu kalau dengan pelan. Yang kedua, dari sisi bahwasannya yang namanya pembacaan secara tartil itu akan memberikan efek kepada apa namanya orang itu namanya ataukir atau takdim, mengagungkan yang disembah, maksudnya Allah Ta'ala. Ketika kita baca dengan pelan-pelan itu istilahnya subositone, toto kromone itu wonten gitu loh. Coba kita menghadap kepada raja atau wis raja, kepada bupati. Kita menyampaikan yang namanya maksud kita di sana dengan cepat-cepat. Itu tentu akan sesuatu yang tidak elok, tidak pantas. Apalagi dengan bahaya yang zat yang maha agung yang menciptakan kita dan lain sebagainya. Tentunya dengan pelan, dengan sopan santun, dengan suposito itulah yang diharapkan.
Selain itu juga yang namanya ketika bacaan itu diresapi tenan, nanti yang memiliki efek itu adalah hati kita. Watak siron fil qalbi. Jelas karena hati itu selalu sesuai dengan apa yang informasi masuk ke dalamnya. Karena dia memiliki dua pintu, pintu keluar dan pintu ke dalam. Pintu ke dalam yang inilah ketika ada informasi dari bacaan kita itu sambil direnungkan maka hati pun juga demikian. Nek sing tiyang niku keranten wedine ku ngucapne maliki yaumiddin nek dihisab niku nggih yang sampai nangis betul ketika membaca Al-Qur'an itu. Nggih. Karena khaufnya, takutnya kepada Allah taala itu ketika baca maliki yaumiddin langsung terbayang niku nggih. Bahkan ada cerita-cerita orang-orang dulu itu sampai hanya melihat itu pembakaran di pandai besi itu dia melihat api itu sudah terbayang sampai pingsan. Sampai pingsan. Kok bisa pingsan? Membayangkan itu tadi khoyalat apa jenenge daya khayalnya itu sangat tinggi. Jadi ora gur sing dibayangne karo sesuk gur bidodari sing swarga wae ngoten mboten niku. Ya sak-sakan ya bayangne swarga, ya sak-sakan bayangne neraka. Tapi nek bayangne neraka terus ya wedi terus. Ora enak kanune. Mulane harus berimbang ya, berimbang namanya khauf roja niku. Kau roja kadang-kadang ya khawatir sesuk piye nasibe awake dhewe. Tapi ya arep-arep tenan ya. Ulah ada doa nika sungguh ya Allah kami tahu bahwasanya anta afwaka awsa'u min hukumatika atau min iqabika bahwa rahmatmu inna rahmataka awsa'u min iqabika bahwa rahmatmu lebih luas daripada siksamu. Itu harus di titik ya. Apa jenenge ujungnya yang paling gitu. Jangan sampai putus asa itu putus sing tetak niku. Rahmatmu lebih luas daripada niku sehingga kita tetap khusnudzon mari kersane Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan dengan tartil akan memberi efek di hati kita nanti bisa betul-betul hadir. Babul qiraati utawi iki kubab berterake wacanan fil isya'i ing dalam salat isya bisa jidati kelawan surat sajidah. Wa bilai hadatsana Musaddad qala hadatsana Yazid bin Zurai qala hadatsani Taibiyu an Bakrin an Abi Rafi qala ucap sapa Abi Rafi salaitu salat sapa ingsun ma Abi Hurairah tasartani Abi Hurairah ala tabata ing salat isya faqra moko ngucap maca sapa Abu Hurairah idza sama usakot ayat idza sama usakot fasajata moko sujud sapa Abu Hurairah fakultu moko ngucap sapa ingsun ba utawi apa iku hadi ikilah sujud kala ngucap to sapa Abu Hurairah sajatu sujud sapa ingsun biya kelawan surah khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam ing dalem wingkinge Abil Qasim kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala azalu bokora leren-leren ingsun iku sujud sapa ingsun biya kelawan surah hatta alqau sehingga ketemu sapa ingsun hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika kita baca di ayat-ayat tertentu juga ada kita namanya sujud tilawah. Jadi sujud sih harus kok kadek deh. Ketika itu hanya di tapi biasanya dihindari oleh karena apa? Pak Bob itu belum tentu paham. Kok tiba-tiba sujud dewi apa bareng terus Pak Bob saya muni subhanallah. Sing ibu-ibu sing padha keplok-keplok terus apa. Nah itu di kita tidak umum, tidak yang menggunakan gitu. Ya mungkin perlu lah sing kalau santri-santri mungkin sing diajar nika sampun nggih saged diadu niku. Tapi biasanya imam wis enggak gelem sing gawe repot-repot ngoten niku wis golek anu nipun. Nggih umume lah nggih.
umumnya kita di daerah kita ini golek sing aman. Krana apa sesuatu sing ngono kuwi nek ora krana ilmu kok darani apa jenenge napa fitnah. Oh kita itu gampang viral loh. Salat sing 5 menit apa berapa 8 menit yang tinggi tarwah itu ya viral ngono tinggi tadi kan pembicara kan. Terus ada lagi niku napa niku salat jenazah sing Covid gawe ruko. Juga viral. Dia ngono sampe dhewe ra ngerti ngono dadi bahasan. Iki tadi ada wonten macam-macam sujud iku sajud. Memang paling napa niku sing napa agung ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala niku akrabu paling istimewa niku memang ketika kita diberikan oleh Allah niku saged sujud. Nanti di bab sujud di belakang wonten niku tentang apa namanya yang akan ke depan nanti bab tentang sujud itu kalau luar biasaan daripada sujud. Babul qiraah fil isya'i. Utawi iki babul qiraah utawi iki ku bab berterake wacana fil isya'i dalam isya. Hadatsana Khalid bin Yahya. Hadatsana usritani da kita sapa Khalid bin Yahya Khalid bin Yahya kala ucap sapa Khalid bin Yahya hadatsana usritani da kita sapa Bis'ar. Kala ucap sapa Bis'ar hadatsana usritani da kita sapa Adi bin Sabitin Adi bin Sabit sabiqa birang sapa Adi bin Sabit Al-Bara aing Bara radhiyallahu anhu dari sapa Allah Gusti Allah anu saking Bara. Kala ngucap sapa Al-Bara sampe tu widanget sapa ingsun adabia ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi maos sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam watini wazaituni ing surat watini wazaitun fi sa'i dalam surat Isa bahasa itu ora krungu sapa ingsun ahadan ing wong suwiji asara kang luwih bagus apane sautan suara minhu saking Kanjeng Nabi au qiraatan utawa wacanane. Masyaallah. Jadi namanya Barok pernah mendengar Rasulullah SAW membaca watiri wa zaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Suaranya yang sangat indah merdu saking kersane dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terdapat niku mempengaruhi. Bacaan itu mempengaruhi kepada makmum. Kan dulu namanya Mbah Abdul Rahman cerita ada seorang ulama apa yang dimaksud itu pokoknya yang di dari Garut itu apakah profesor siapa itu yang namanya itu ya Allah Anwar Musadat mungkin yang dimaksud itu napa Kiai Haji niku Anwar Musadat niku dadi Mbah Abdurrahman itu pernah cerita bahwasanya ada orang itu ketika pengajian itu pengajian lekas mulai pengajian ini bahwa orang yang mendengar menika orang yang mendengar niku kaya loro-loro niki iso dikesedot itu loh. Karena beliau menghadiri napa niku nggih. Jadi kesele sak nganune hanya mendengarkan dari beliau ceramahnya niku iso tertarik iso kesedot hilang kesele itu loh maksudnya. Ya Allah. Ya ada orang-orang yang diberikan oleh Allah. Seperti kalau sempaan dulu ketika yang baca namanya Gus Mukarrabin itu mesti orang-orang senang tertarik bacaan suaranya enak. Jadi maskotnya, jadi apa namanya, jadi masternya untuk sempaan Al-Qurannya Gusmi itu. Jadi memang suara tadi sekeco dan tidak terlalu cepat bacaannya gitu. Dengan betul-betul apa namanya enak kalau didengar. Jadi, nah ini Kanjeng Nabi di mireng kali sahabat itu saya tidak pernah mendengar suara yang lebih
apa namanya indah masami itu ahadan asana sautan minhu yang melebihkan Nabi gak ada ketika membaca hari ini. Nah ini sedoyo maksudnya wacanane wacanane beliau ini memang istimewa. Babu yutawilu fil awlayaini. Babu yutawilu tawi kibab bertelake dawaake sapa imam fil ulayaini ing dalem rakaat loro kang kawitan karone. Wayah di bulan diri utawa nyepetake sapa wong sapa wong fil uhrayaini ing dalem rakaat loro kang liya. Wa bilaihi haddatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Syu'bah an Abi Aun qala sami'tu Jabir bin Samurah qala ucap sapa Jabir bin Samurah qala ucap sapa Umar li Sa'din wa Sa'd laqad sakauka teman-teman yakti teman-teman watul sapa sakauka wa teman-teman watul kang sira bi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwiji-wiji hatta sholata sehingga sholat qala ucap sapa saat amba ada perlu tawi ingsun iku fa'abutu maka dawakan ingsun fil ulayah ini ing dalam rakaat loro kang kawitan karone wa hadi pula nyepetaken ingsun fil uhraya ini ing dalam rakaat kang akhir karone wala alulan orang ngurang-ngurangi sapa ingsun maktada itu baik perkara takda itu kang anut sapa ingsun bi kelawan ma min sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ucap sapa Umar sontak ta bener sira zaka utawi mengkono-mengkono zaka iku mengkono-mengkono iku dzanu utawi panjono bika kelawan sira au dzani utawa dzan panjono ingsun bika kelawan sira. Kala ucap sapa Umar sontak ta bener sira zaka iku mengkono-mengkono apa jenenge mau Bakta itu bihi bi sholati Rasulullah wala alu dan orang itu orang wala alu itu lagi Bakta itu bihi bi sholati Rasulullah atau dubika utawi panjana sapa iso bika kelawan sira. Ini tadi yang namanya Sayyidina Umar bertanya kepada saat ini pertanyaan yang kemarin loh saat ketika dia dituduh oleh siapa namanya Usamah sampai Usamah yang akhirnya dibuat tidur ini sangat krono buat jadi pegel itu ya itu saya sebenarnya itu sudah kalau rakaat awal saya baca dengan dawa rodok dawa kalau sing rakaat yang ketiga keempat pendek saya cepatkan karena tidak baca surat lagi itu saya cepatkan tapi tetap difitnah karena jadi saya ukurannya dari pemimpin ini wacana Al-Quran babul qiraah fil fajri wallahu a'lam.